Hello everyone, how are you today? Yes, back with me in learning English. Pada hari ini kembali lagi bersama saya Suci Jayanti dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat CV di Canva dan lain-lain, maka hari ini selanjutnya kita akan belajar tentang job interview mastery. Ini minggu pertama kita bahas understanding common question. Silahkan teman-teman simak sampai akhir ya. Saya ucapkan selamat datang di zona berani salah. Kenapa? Karena di sini kita memulai untuk mencoba dan kita akan praktik bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang dari para HRD ya. Tempat di sini adalah tempat kita berlatih sebelum nanti akan menghadapi HRD yang sesungguhnya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita latihan lidah terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan ice breaking. Teman-teman boleh disimak, setelah itu teman-teman bisa mengikuti. She sells by the scissor. The cells are surely sea cells. Kita ulangi sekali lagi ya. She sells seashells by the scissor. The cells are surely seashells. Bagaimana teman-teman? Supaya lebih ingat, kita akan merefleksi sejenak tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada kekhawatiran. Apa hal yang paling penting membuat teman-teman takut saat dipanggil wawancara kerja? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Kedua, sudut pandang bos. Jika Anda bos perusahaan, karyawan seperti apa yang akan Anda terima dalam waktu 5 menit? Lalu, mengapa ini penting? Ya, kita akan bahas peluang yang ada di Bengkulu. Banyak lowongan hits di Bengkulu, misalnya seperti pertambangan, retail modern, pelindo, dan lain sebagainya yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang profesional. Sehingga untuk berkomunikasi ini, teman-teman harus melatihnya dari sekarang. Bahasa Inggris adalah kunci untuk beralih dari sektor informal ke formal dengan penghasilan yang layak. Adapun perjalanan 5 minggu ke depan, yang pertama adalah pada minggu ke-1 kita akan membahas understanding question. Minggu kedua, vocabulary drill. Minggu ketiga, applying and role play. Minggu keempat kita akan bahas body language. Dan terakhir, the hot god atau examnya. Target minggu ini adalah understanding, artinya teman-teman fokus memahami maksud di balik pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari pewawancara ataupun dari HRD-nya langsung. Tell me about yourself. Nah, ketika nanti teman-teman diwawancarai oleh HRD misalnya, teman-teman bukan curhat, karena HRD itu tidak ingin tahu hobi mancing atau sejarah keluarga teman-teman. Sehingga nanti teman-teman harus menjawabnya dengan ringkasan yang profesional. Berikan ringkasan siapa teman-teman dalam konteks pekerjaan. Dan gunakan struktur present, past, and future. Jelaskan kondisi sekarang, pengalaman yang lalu, dan harapan teman-teman di masa depan. Pro tip jawaban efektif. Di sini ada beberapa jawaban yang harus teman-teman hindari dan teman-teman yang jawab secara profesional. Misalnya, hindari curhat seperti kalimat, nama saya Budi, saya tinggal di Bengkulu, hobi saya main bola dan saya butuh kerja karena motor saya rusak. Nah, teman-teman, kalimat yang seperti itu harus dihindari ketika nanti ada pertanyaan yang muncul dari HRD-nya. Adapun yang disukai atau secara profesional adalah saya adalah lulusan PKBM yang memiliki keahlian di bidang retail. Saya rajin dan cepat belajar hal baru. Itu yang sebaiknya teman-teman jawab. Struktur jawaban. Ini ada untuk present, past, and future. Misalnya, apa kesibukan atau status Anda sekarang? Teman-teman bisa jelaskan tentang diri teman-teman. Untuk pastnya, misal apa pengalaman atau pelatihan yang sudah Anda lalui, teman-teman juga bisa jawab pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman lalui. Dan terakhir adalah pertanyaan mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan ini. Teman-teman juga bisa jawab ini secara profesional. Ingat, tidak ada jawaban yang curhat.
Dry link vocabulary. Nah, ini kata-kata kuat kata sifat positif. Misalnya, teman-teman bisa tambahkan kata rajin, jujur, cepat belajar, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman lebih mahir lagi ketika nanti diberi pertanyaan oleh HRD atau tim perusahaan, selanjutnya silakan teman-teman melakukan latihan mandiri atau voice recorder. Teman-teman bisa rekam suaranya melalui handphone, lalu teman-teman bisa dengarkan, dan terakhir teman-teman bisa mengoreksi diri sendiri. Case study, ini visual analysis. Perhatikan video good versus bad interview yang kita tonton. Tadi setelah kita merekam suara kita sendiri, setelah itu kita mendengarkan dan mengoreksi, selanjutnya teman-teman bisa melihat video dari orang lain supaya menjadi referensi bagi teman-teman. Collaborative learning. Ya, setelah belajar mandiri, selanjutnya teman-teman bisa melakukannya secara berpasangan atau secara komunikatif. Misal, ada teman-temannya yang mau juga nih, atau misalnya mau masukkan lamaran kerja, teman-teman bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa saling memberikan pertanyaan dan jawaban satu sama lain. Dan terakhir, self-reflection. Ini mirror task. Teman-teman bisa berbicara di hadapan cermin. Dengan itu, teman-teman bisa melihat diri teman-teman, bisa langsung mendengarkan juga, dan bisa memperbaiki di selanjutnya atau latihan-latihan berikutnya. Batas ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan kemudian bisa teman-teman aplikasikan ketika nanti mendapat panggilan kerja. Interview bukan interogasi, tapi percakapan dua arah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa kembali.